Memang, untuk Indonesia sendiri ya, ada beberapa keuntungan privilege yang menyebabkan Bank Indonesia masih bisa mempertahankan suku bunga. Yang pertama adalah aliran dari current account, neraca transaksi berjalan kita dan neraca dagang kita yang surplus, sehingga devisa kita itu cukup terjaga ya. Kalau kita lihat devisa kita itu sangat terjaga, di atas 3 bulan impor ya, jauh di atas, jadi 2 kali lipat di atas bulan impor dan itu masih terus terjaga. Nah, dengan itu bisa menjaga rupiah. Jadi kan, suku bunga itu digunakan terutama untuk 2 hal ya, ke arah rupiah dan juga ke arah, stabilitas harga tadi kan, inflasi. Nah, Mhm. kalau kita lihat dari sisi rupiahnya memang kalau kita lihat rupiah agak sedikit melemah ya, namun secara real dan juga secara perbandingan dengan negara lain relatif rupiah kita itu dinyatakan oleh BI masih depresiasinya tuh di bawah negara-negara peers. Jadi istilahnya masih manageable secara rupiah. Nah, selama BI masih bisa mengendalikan rupiah, memang BI masih bisa menahan suku bunga ini. Jadi tepat atau tidaknya memang sangat dinamis tergantung dari kondisi. Nah, Mhm. ini juga menunjukkan kepercayaan diri Indonesia bahwa nanti dengan, suku bunga yang, di level yang rendah ini bisa mendorong ke arah pertumbuhan kredit, kemudian menjaga daya beli masyarakat dan akhirnya adalah ke konsumsi. Nah, kita ketahui konsumsi rumah tangga adalah komponen terbesar dari PDB kita. Nah, dengan profiling pertumbuhan ekonomi global yang menurun ya di, berbagai lembaga internasional kan ya, proyeksi-proyeksi proyeksi-proyeksi dari negara-negara di dunia. Nah, Indonesia ini ingin antisipasi ke arah menjaga pertumbuhan ekonominya. Jadi sepertinya kebijakan moneter sekarang memang cenderung lebih pro kepada pertumbuhan ekonomi meskipun tetap menjaga stabilitas. Jadi, diharapkan nanti dengan inflasi yang asumsinya bisa dikendalikan, walaupun inflasi yang headline memang itu di luar wewenang kebijakan moneter ya kalau yang Mhm. headline. Nah, tapi kalau yang inti kan masih di bawah, 3% tadi. Nah, Mhm. selama inflasinya terkendali, nah itu harapannya dengan inflasi core yang terkendali itu menjaga daya beli masyarakat dengan suku bunga yang belum naik, itu menjaga daya beli dan sehingga masih bisa menopang consumption growth. Nah, itu yang kemudian nanti menopang pertumbuhan ekonomi. Mhm. Dan mungkin Bank Indonesia ingin memainkan signal pasarnya lebih kepada macroprudential policy seperti GWM Mhm. dan juga, belakangan ini kan BI juga mulai melakukan pembelian obligasi ya, open market operation di mana penjualan obligasi. Jadi BI mulai sell penjualan obligasi kan kemarin, direncanakan sekitar 70 T itu untuk menarik likuiditas yang ada di pasar. Jadi lebih memilih memainkan kebijakan non suku bunga untuk menyerap likuiditas untuk mengendalikan inflasinya. Jadi seperti itu yang kami baca ya dari strategi Bank Indonesia. Mhm. Oke, dengan melihat tentunya bahwa inflasi di sepanjang tahun 2022 ini akan melonjak dari apa yang menjadi perkiraan pemerintah tentunya dalam asumsi APBN-nya di 3% plus minus 1% karena terakhir saja kalau kita lihat inflasi kita kan berada di rentang 4,3% gitu. Berarti otomatis sepanjang tahun 2022 ini bisa saja diprediksi akan lebih tinggi lagi daripada itu. Nah, Anda melihat dengan bayang-bayang kenaikan inflasi sepanjang tahun ini. Kapan Bank Indonesia akan mulai mungkin melakukan kebijakan moneternya atau menormalisasi kebijakan moneternya dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan? Iya, kalau kami memprediksikan awalnya mungkin bulan Juli ya, namun ternyata di bulan Juli itu ada kinerja Indonesia sangat ditopang, sangat bagus oleh neraca dagangnya. Karena waktu itu kami prediksi misalkan neraca dagang di kisaran 3 ya, nah tapi ternyata 5 gitu kan, artinya lebih banyak dari, yang, kita prediksikan. Nah itu juga yang membantu Bank Indonesia untuk menstabilkan rupiah ya dari sisi CADEV hasil neraca dagang. Nah, kemudian itu juga menyebabkan privilege BI untuk menahan suku bunga menjadi lebih, kuat ya, artinya itu terbantu juga oleh perbaikan dari kinerja ekspor kita gitu. Nah, jadi ini semua juga karena apa? Karena kinerja ekspor ini untuk menutupi kemungkinan terjadi capital outflow karena BI belum menaikkan bunga, karena kan interest rate diferensial kita dengan Fed fund rate kan semakin tipis kan ketika Fed itu menaikkan, suku bunganya, itu kan, suku bunga kita, gap-nya interest diferensialnya semakin tipis gitu. Nah, ketika semakin tipis itu kan tentu capital outflow. Nah, tapi bersyukurnya capital outflow ini ternyata bisa dikompensasi oleh neraca dagang atau neraca current account kita. Nah, itu yang menyebabkan kenapa BI masih bisa bertahan dengan suku bunganya yang, tetap begitu ya. Dan kemudian signal pasar, nah pasar kan banyak juga yang mengkomplain ya, kenapa BI nggak, istilahnya nggak ahead of the curve gitu kan. Nah, tetapi tadi BI punya alasan untuk kepada pertumbuhan ekonomi tadi dan kemudian keyakinan bahwa fundamental ekonomi kita tuh masih bagus dibandingkan dengan negara-negara peers. Nah, bagaimana dengan inflasi? Bank Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia berupaya melakukan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat
TPI-nya ya, tim pengendali inflasi seperti kita ketahui dan juga TPID. Selain di level pusat juga sampai di level daerah yaitu dengan TPID itu. Nah, jadi BI mengaktifkan TPID secara lebih kuat lagi ya dan juga TPI-nya. Koordinasi dengan pemerintah. Nah, ini masih terbantu juga dengan subsidi kemarin yang dilakukan oleh pemerintah kan seperti kita ketahui di bulan Juni itu kan pemerintah mengeluarkan subsidi ya Mei dan Juni itu untuk bahan bakar ya dan juga listrik dan lain sebagainya. Jadi artinya berupaya untuk menjaga inflasi dari sisi administer untuk lebih jauh lagi. Mhm. Nah, Oke. tapi yang perlu kita waspadai adalah inflasi gejolak ya. Nah, inflasi bergejolak dari volatile foods. Nah, itu juga yang perlu kita waspadai.